Oke. Kita lanjut ya. Jadi mengapa level kesadaran itu penting? Einstein bilang, no problem can be solved from the same level of consciousness that created it. Jadi sebuah problem di satu bangsa itu diciptakan oleh satu level of consciousness secara kolektif. Jadi kalau kita level consciousness kita masih segitu, maka kita nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa. Nyambung nggak, Kun? Ya, nyambung. Jadi kalau sekarang ada suami istri bertengkar, punya masalah dalam keluarga, itu problem itu terjadi karena ada collective consciousness di antara mereka berdua, sehingga terjadi problem. Makanya mereka nggak bisa menyelesaikan, mereka harus naikin dulu level consciousness-nya. Oleh karena itu mereka pergi ke psikolog, ke konsultan, ya yang lebih tinggi level kesadaran bisa diselesaikan. Jadi masalah apa aja tidak bisa diselesaikan dengan level kesadaran yang sama oleh manusia yang menciptakan masalah tersebut. Oke, kalau sekarang kita punya masalah ekonomi, kita miskin. Problemnya di mana? Di kita kan. Karena level consciousness kita, cara berpikir kita di situ. Makanya kita punya problem itu terus. Apa aja deh? Problem itu, problem apa. Sampai di sini, jadi kata kunci di sini soal kesadaran. That's number one. Bukan soal intelek. Thought, pikiran kita, thought itu intelek nggak? Cerdas nggak? Tolong dijawab. Apa? Cerdas nggak? Cerdas. Nggak cerdas. Thought kita nggak cerdas. Karena kalau kita cerdas, thought kita cerdas, maka nggak ada masalah di dunia ini. Seperti tadi, agitatif, violence, destruktif, itu kan menunjukkan rata-rata manusia itu tidak cerdas. Jadi intelek nggak ada gunanya. Yang penting kesadaran. Setuju nggak sampai situ dulu? Setuju, Prof. Di challenge ya. Kalau pikiran kita maju, lebih intelek, apakah otomatis, Prof, kita naik tingkat kesadaran kita? Enggak. Berarti kalau kita ingin mengedukasi masyarakat kita, berarti bukan dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang maju gitu kepada mereka, tetapi dengan cara lain begitu, Prof. Bukan dengan exactly. Jadi mencerdaskan bangsa itu salah sebenarnya, mencerdaskan bangsa. Karena unsur-unsurnya itu ilmu pasti, ilmu pengetahuan, padahal adalah soal level kesadaran. Jadi harus diajar di sekolah itu mengenai level kesadaran. Harus masuk kurikulum. Jadi yang harus kita hitung level kesadarannya. Saya bikin buku panduan itu dibantu sama Rini. Di bab 3 itu saya tulis tuh, Rin, yang kemarin saya kirim ke kamu, Rin. Ya. Yeah. Belum tentu orang yang cerdas itu level kesadarannya tinggi, belum tentu. Ya. Kalau sebaliknya bagaimana, Prof? Kalau orang dengan level kesadaran lebih tinggi, udah pasti cerdas ya, Prof? Udah pasti punya wisdom, Prof. Karena gini ya, kita kaitkan sama Mota ya. Saya senang nih Kun tanya. Di Mota dibilang, upaya itu, orang boleh berupaya, kan sudah berupaya, itu sia-sia kalau tidak pakai sukacita. Upaya yang cerdas adalah upaya, kita harus melakukan upaya dengan cerdas, dan itu memberikan sukacita. Nah, berarti kita harus tahu ukuran consciousness, sukacita itu apa? Level kesadaran 525. Orang yang punya level kesadaran 525, pasti dia menyelesaikan problem akan lebih bagus daripada orang yang level kesadarannya cuma 150, anger. Padahal dia cerdas. Tapi level kesadarannya cuma 150. Menjawab nggak tuh, Gun? Menjawab. Saya jadi melihat kesimpulan bahwa akhlak itu penting ya, Prof. Jadi sebelum membangun intelijensia, kita membangun tadi akhlak, bahwa kita harus gembira, bahwa kita harus penuh dengan cinta sebelum kita mencerdaskan mereka ya, Prof.
Betul bro, betul banget. Eh, eh, apakah akhlak yang disampaikan, moral yang disampaikan kayak model-model agama? Enggak begitu bro. Enggak begitu. Nanti saya jelasin nanti ya. Saya jelasin how. Saya jelasin. Eh, kita lihat ya, bangsa kita ini kan dibandingkan 50 tahun yang lalu udah lebih cerdas. Secara ekonomi lebih maju, tapi korupnya habis-habisan bro. Kemarin ada petugas bea cukai itu punya pesawat terbang pribadi, segala macam tuh. Ya, itu kan merusak bangsa, betul. Jadi etik, moral itu jadi penting gitu. Ya, it's very important. Dan itu hanya bisa, etik moral hanya bisa kalau kita ada spiritual unity. Masalah spiritualnya udah paham. Karena kalau kita bicara spiritual unity, kita bicara value, bro. Kita nggak bicara moral. Ya, kita bicara value, bicara virtue. Kalau sudah bicara value, pasti moral kita, etik kita, dan meaningnya juga udah beda. Ya. Jadi kita ngerti kuliah guru di Urmia kenapa spiritual unity yang diajarin. Nah, jadi sepakat ya bahwa level kesadaran itu penting banget. Ya. Oleh karena itu kita udah harus tahu map of consciousness. Ini ada 20 map of consciousness, ada 17 map of consciousness, 18 sebenarnya. Ya. Kalau level kesadarannya 20, itu energi level kesadaran 20, itu shame ya. Emosinya itu ya dia merasa penghinaan ya. Dan biasanya kalau 20 dia sudah mau bunuh diri. Ini saya ambil dari David Hawkins. Nah, ini coba kita lihat di sebelah kiri. Ini kursor saya kelihatan nggak? Saya ngarahin gini. Ya. Oke, ini ada 200 ya. Di atas 200, kalau energi yang kita pakai di atas 200 itu power. Kalau di bawah 200 yang kita pakai force, pemaksaan. Beda power sama force. Ya. Kalau kita lihat juga di karakter of seven absolute, itu ada justice, power, dan sovereignty. Betul? Nah, kita bicara yang di atas. Nah, rata-rata level kesadaran manusia di dunia itu cuma 200. Cuma 200. Ya. Bangsa Indonesia level kesadarannya di 150. Marah. Jadi emosi yang timbul dari marah itu adalah kebencian. Nah, jadi kita di sini kita harus menaikkan level kesadaran kita at least 500. 400 lah minimum. Reason itu pemaafan. Pemahaman. Kalau level kesadaran, saya bisa ukur nanti masing-masing level kesadarannya berapa. Jadi kita secara individu punya level kesadaran, tapi kelompok UBSG juga punya kesadaran. Nah, saya kira dengan 1,5 tahun kita bicara Urantia, maka kita seharusnya level kesadaran kita sudah 400. Sudah paham. Love, and then sukacita. Nah, kita harus mencapai di sini. So, when you are running untuk apa aja ya, you harus paling enggak 400. Nah, seperti Kun, dia sudah pasti di atas 400. Kun 500, 540. Tinggal 600. Peace ya, damai. Ya, ini level kesadaran ya. Nah, coba sekarang kalian lihat, kira-kira kalian di energinya nih, level kesadarannya berapa? Apakah di bawah 200 atau di bawah 200? Nah, paling enggak itu ada tolok ukur. Waktu itu saya pernah tanya sama Rini, ya. Rin, waktu kamu tulis surat ke Pak Yusuf untuk mencari soul searching, sama sekarang you bisa ukur nggak kemajuan spiritual you? Nah, ngukurnya dari sini. Dikira-kira aja, ya. Dulu you di mana levelnya? Ya, desire mungkin 125 ya. Atau mungkin you ada depresi 50, kayak you lihat. Nah, kira-kira sekarang di mana? AR misalnya. AR waktu itu pernah diskusi sama saya, dia merasa dirinya seperti daun kering. 50 tuh, 75 tuh. Sekarang kira-kira di mana? Udah 200 belum? Ya. Kun, Pak Hashim, Pak Yusuf gitu ya. Nah, ini kita bisa jadi map kita. Dan tentu ini fluktuasi. Kadang-kadang kita di 500, 540, kadang-kadang kita turun ada masalah kita turun tuh ke 100. Kayak COVID tuh banyak yang turun ke 100. Nggak apa-apa. Nah, kita naikin lagi. Ngerti nggak? Jadi ini, kalau Kun bicara koherensi, ya ini map kita. Ini membantu nggak kira-kira? Sangat membantu, Prof.
Ya, sekarang kalau you mau running misalnya, jadi pemimpin negara ini, paling enggak tim you harus di skill 7, optimisme, punya kemauan. Keberanian aja nggak cukup, harus ada optimisme. Lalu juga stylenya bukan jelek-jelekin orang, harus 350. Lawan politik ya harus kita maafin. Ya. Beda kan? Ya. Oke, saya break di sini ya. Silakan diskusi. Asim, kira-kira you dia skala berapa level kesadaran you? Nah, ukur aja sendiri. Gak usah kasih tahu. Oke, Rini tadi saya tanya, gak usah dijawab Rini ya, tapi dalam arti aja. Kamu bisa lihat nggak bedanya waktu kamu join Urantia Group pertama sama sekarang? Bisa lihat nggak kira-kira? Ya, My question only one. You still use force atau power? udah berangkat ke power. Wow, that's good. Oke, R gimana R? You still use force atau power? Power, Prof. Siapa tuh yang jawab? Saya, Prof. Di mana? You power skill berapa? Gue pengen tahu. Karena gue 300. setiap malam ngobrol sama you. Hah? 300. Kemauannya. Ya, I see that. I see that. Jadi hari ini saya sering kasih perhatian khusus ya sama dia masuk. Saya bukan hampir tiap malam saya bicara sama Ar. At least 1 jam ya Ar ya. Ya, supaya you merasa naik tuh lo punya keberanian. Dia sekarang sudah tidak mengkultuskan saya. Udah berani ngelawan dia. 200. Berarti kan bisa kita. Nah itu radikal nggak? Ar belum 2 bulan loh. Berarti artinya kan bisa. Coba think about that. Jangan pikir satu yang mustahil. Kita bisa accelerate level consciousness. Gimana, Kun? Coba, yuk. Ya, ini luar biasa nih Prof, map of consciousness itu. Jadi saya juga selalu menggunakan ini untuk mengukur, ya khususnya kalau sedang memberikan entrainment kepada kawan-kawan yang lain. Jadi ini luar biasa. Dan saya coba ini Prof, jadi betul-betul map ini sangat efektif untuk bisa mengubah seorang manusia menuju menuju kun payakun gitu. Jadi nanti kalau skalanya atau energinya sudah tinggi, maka kun payakun itu tinggal menjadi selangkah lagi menuju ke sana begitu. Makasih Kun. Oke, saya pengen tanya sama kawan-kawan. Kita di Urantia Group nih selama ini, kalau kita bicara di level mana? Di skala berapa kita bicara? Materi-materi kita bawakan, diskusi kita, brainstorming kita di level mana? Di level 100 atau di atas 200? Grup kita ini. Di atas 200, Pak. Di atas 200 ya. Ya, berapa? 500. Berapa? 500. Saya nggak setuju. 400. Saya setuju tuh sama Poni. Pokoknya Poni lebih tajam daripada R. 400, kita selalu pakai reason kan? Ya. Logic, reason, reason. Kenapa? Kalau sudah 400 itu, ya fluktuasinya jadi ke bawah itu akan jarang. Ya, pakai reason. Ke love-nya gampang. Kesukacitanya gampang. Jadi, misalnya ya, saya bilang, saya mau fading away waktu itu. Lalu ada reaksi kan, ada reaksi takut. Kalau nggak ada Pak Richard gimana? Ridi dan kawan-kawan. Mencari jalan. Saya juga nggak ada mau tergantungan. Nah lupa, apalagi kalian punya reason. Sama saya kan kasih reason terus ke kalian. Reason, how to do it. Gitu. Nggak ada sini gimana, reason. Harus kreatif ya. Reason ini kreativitas. Ya. Kreativitas. Oke, ini membantu ini buat kalian, Shin, buat lu membantu nggak? Bantu, Prof. Belum pernah lihat Hashim ini, skala consciousness ini. Kayaknya saya di 350, Prof. Oh gitu ya.
Oh, udah penerimaan ya, maafkan. Pak Yusuf gimana Pak Yusuf? Kurios saja. Kang Yusuf. Sudah damai ya, 600 ya. Nggak ada ya, Pak Yusuf? Ada. Ada. Oke, kalau di atas 700, ini level nabi-nabi itu, di atas 700. Mahatma Gandhi juga ada di atas 700. Ya. Nah, berarti buku-buku yang kita baca juga punya level kesadaran. Right? Jadi ngapain kita baca buku-buku yang nggak bermutu? Kalau kita mau nonton film, kita lihat dulu, kita bisa ukur. Nanti saya ajarin tekniknya ya, itu gampang lah. Ini makanan ini level kesadarannya berapa? Gitu. Makanan ini level kesadarannya berapa? Ya. Nah, segala macam. Katakanlah ini saya suka merokok, ya. Saya mau merokok berarti level kesadaran saya cuma 125. Keinginan kan? Keinginan merokok. Ya. Keinginan. Lalu ada orang yang bilang, kalau berhenti merokok deh, berhenti merokok kan soal kemauan, 300. It will works nggak kalau saya pakai kemauan? Nggak bisa. Saya harus pakai 540. Saya berhenti merokok karena I'm sukacita. Saya diet bukan supaya saya jadi cantik, saya jadi handsome, tapi karena saya sehat. Nah gitu loh. Ya. Jadi, fusi logiknya di situ. Ya. Fusi logiknya. Ya. Nah sekarang katakan ada seseorang mau running jadi presiden, udah pasti dia level kesadarannya harus 200 dulu, di atas 200, betul? Betul. Bukan karena harga diri, bukan karena marah lihat bangsa kita begini, bukan karena keinginan untuk dihormati, ya, bukan, jangan ada rasa, bukan karena malu, bukan karena merasa bersalah karena kita tidak kontribusi ke negara ini, enggak. Kita lakukan ini dengan sukacita. So, vibrate di situ, sukacita. Ya. Triknya gitu. Kita bisa menilai teman-teman kita berapa sih kira-kira, udah bisa kita nilai kan? Bisa kita nilai itu. Oke. Sekarang, kalau ini namanya level kesadaran, kira-kira founding fathers kita bicara soal kesadaran juga nggak? Atau bicara soal keadilan sosial? Kira-kira apa yang dia bicarakan? Kesadaran. Hah? Keadilan sosial. Siapa tuh? Tovan ya? Jadi, Rudi. Kita lihat ya. Pesan founding father tentang arti kesatuan kesadaran. Spiritual unity, consciousness unity. Untuk mencapai cita-cita berbangsa. Cita-cita berbangsa kita apa? Keadilan sosial kan, Gon? Harus ingat nih, Gon. Sejahtera. Nggak akan bisa kalau nggak ada unity, spiritual unity. Kesadaran itu, consciousness unity itu adalah sama dengan spiritual unity. Betul nggak? Rin, betul Rin? Nggak kedengaran, Rin. Menurut you benar sama nggak? Consciousness unity sama dengan spiritual unity. Belum tentu. Oke, tell me. Bisa jadi sama ya, betul. Karena kalau spiritual, tingkat kematangan spiritual, berarti semestinya consciousness-nya juga sudah lebih tinggi. Oke, kita kembali ke sini, Rin. Ini kan kita bicara pencerahan ya, spiritual kan. Berkaitan dengan tingkat kesadaran kan. Berbanding lurus ya. Jadi kalau consciousnya orang yang sudah mendapatkan pencerahan, tingkat kesadarannya juga tinggi. Coba kita lihat ya, bangsa-bangsa Norway, Nordik. Itu kan keadilan sosial mereka kan paling tinggi, tingkat kebahagiaan paling tinggi. Kenapa? Karena level kesadarannya tinggi mereka.
kita harus sepakat dulu nih. Ketika kita bicara soal consciousness, kita bicara level of spirituality. Kalau consciousness kita rendah, level spirituality itu juga pasti rendah. Ini beda sama IQ, sama EQ, sama SQ. Make sense? Ya. Oke. Ada lagi yang berbeda pendapat, saya mau nyamakan dulu level playing field. Saya senang tadi ini bilang enggak, terus berpikir gitu. Jadi founding father kita bicara mengenai kesadaran. Oke, kita lihat ya.